Hello Technolovers! Pada tahun 2025, 5 negara BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan menunjukkan dominasi mereka dalam kekuatan militer global. Berdasarkan peringkat Global Firepower atau GFP, BRICS memperlihatkan kapabilitas yang signifikan dalam mempertahankan stabilitas regional dan menunjukkan pengaruh mereka di kancah internasional. Global Firepower menggunakan lebih dari 60 faktor untuk menentukan skor Power Indo atau Power Index, yang mencakup aspek seperti kekuatan personel militer, persenjataan, anggaran pertahanan, teknologi, dan sumber daya alam. Semakin kecil skor Power Index suatu negara, semakin besar kekuatan militernya. Dalam peringkat ini, Indonesia yang baru saja bergabung masuk dalam daftar. Lantas, seperti apa kekuatan Indonesia? Rusia menempati posisi kedua dalam peringkat GFP 2025, hanya berada di bawah Amerika Serikat. Dengan skor Power Index 0,0788, Rusia terus mempertahankan posisi sebagai salah satu negara dengan militer terkuat di dunia. Keunggulan militer Rusia terletak pada persenjataan nuklir, teknologi misil balistik, dan sistem pertahanan udara yang canggih seperti S-400 dan S-500. Selain itu, Rusia memiliki angkatan darat yang sangat besar dengan ribuan tank, kendaraan lapis baja, dan artileri berat. Kekuatan udara Rusia juga menjadi salah satu yang terbaik, dengan pesawat tempur seperti Sukhoi Su-57 dan MiG-35 yang terus dikembangkan. Armada Angkatan Laut Rusia juga kuat, terutama dengan keberadaan kapal selam nuklir dan kapal perang modern seperti Admiral Gorshkov. Faktor lain yang memperkuat posisi Rusia adalah anggaran pertahanannya yang besar dan investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan teknologi militer. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi akibat sanksi internasional, Rusia tetap menjadi pemain utama dalam geopolitik global, di mana anggaran militernya mencapai 65,9 miliar dolar atau setara dengan 1,079,484 miliar 835 juta rupiah. China berada di peringkat ketiga dengan skor Power Index 0,0791, sedikit di bawah Rusia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, China memanfaatkan sumber daya ekonominya untuk memperkuat militernya secara signifikan. Kalian tahu nggak berapa anggaran militer yang dikeluarkan oleh pemerintah China untuk militernya? Besarnya adalah 293.000 miliar dolar atau setara dengan 4,799,530 miliar 450 juta rupiah. Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA yang merupakan kekuatan militer China terdiri dari lebih dari 2 juta personel aktif, menjadikannya salah satu militer terbesar di dunia. Kekuatan utama China terletak pada modernisasi teknologinya. Negara ini telah mengembangkan berbagai sistem persenjataan canggih seperti jet tempur generasi kelima J-20, kapal induk domestik, dan kapal selam nuklir. Selain itu, China sangat fokus pada teknologi ruang angkasa dan senjata berbasis kecerdasan buatan yang memberikan keuntungan strategis di medan perang modern. China juga memegang kendali atas Laut Cina Selatan, wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan dunia. Kehadiran militer China di wilayah ini diperkuat dengan pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan instalasi militer. Dengan visi China Dream, Beijing berambisi menjadi kekuatan militer global yang dominan pada pertengahan abad ini. India berada di peringkat keempat dengan skor Power Index 0,1184. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, India memiliki angkatan bersenjata yang besar dengan lebih dari 1,4 juta personel aktif. Posisi India diperkuat oleh anggaran pertahanan yang signifikan dan program modernisasi militernya, yakni sebesar 76,6 miliar dolar atau setara dengan 1,254 triliun 757 miliar 790 juta rupiah. India memiliki industri pertahanan domestik yang berkembang pesat. Negara ini memproduksi berbagai peralatan militer termasuk pesawat tempur, tank, dan kapal perang. Jet tempur HAL Tejas dan kapal induk INS Vikrant adalah contoh kemajuan teknologi militer India. Selain itu, India memiliki program ruang angkasa yang kompetitif yang mendukung teknologi komunikasi dan pengintaian militer.
Di kawasan Asia Selatan, India memainkan peran utama sebagai kekuatan penyeimbang terhadap China dan Pakistan. Konflik perbatasan yang berkelanjutan dengan China dan ketegangan dengan Pakistan di wilayah Kashmir membuat India terus meningkatkan kesiapan militernya. Program nuklir India juga menjadi elemen penting dalam strategi pertahanannya. Brazil menempati peringkat ke-11 dalam peringkat JFP 2025 dengan skor Power Index 0,2415, menjadikannya kekuatan militer terkuat di Amerika Latin. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di wilayah tersebut, Brazil memanfaatkan sumber daya alamnya yang melimpah untuk mendukung anggaran pertahanan dan modernisasi militernya, di mana anggaran untuk militernya mencapai 18,8 miliar dolar atau setara dengan 307 triliun 956 miliar 220 juta rupiah. Angkatan bersenjata Brazil terdiri dari 3 cabang utama, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Laut Brazil memiliki kapal induk dan kapal selam nuklir yang memberikan keunggulan strategis di perairan Atlantik Selatan. Brazil juga memiliki industri pertahanan yang berkembang pesat, memproduksi peralatan super pesawat tempur Embraer Super Tucano dan kendaraan lapis baja. Brazil berperan penting dalam menjaga stabilitas di Amerika Latin, terutama melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB. Meskipun tidak memiliki ancaman eksternal yang signifikan, Brazil terus memperkuat kemampuan pertahanannya untuk melindungi kedaulatan nasional dan kepentingan ekonominya, terutama di wilayah Amazon. Afrika Selatan berada di peringkat ke-26 dengan skor Power Index 1,2771. Meskipun memiliki peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan BRICS lainnya, Afrika Selatan tetap menjadi kekuatan militer utama di benua Afrika. Angkatan bersenjata Afrika Selatan dikenal karena profesionalisme dan pengalaman mereka dalam misi internasional. Kekuatan militer Afrika Selatan terletak pada industri pertahanannya yang maju. Negara ini memproduksi berbagai peralatan militer, termasuk kendaraan lapis baja dan sistem senjata artileri. Afrika Selatan juga memiliki angkatan udara yang modern dengan pesawat tempur seperti Gripen dan helikopter tempur Rooivalk. Meskipun anggaran pertahanannya relatif kecil, yakni hanya sebesar 50,780 miliar 15 juta rupiah dibandingkan negara BRICS lainnya. Afrika Selatan tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan regional di Afrika. Negara ini sering terlibat dalam misi perdamaian dan operasi anti-terorisme di benua tersebut, yang memperkuat reputasinya sebagai pemimpin regional. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan peringkat Global Firepower atau GFP tahun 2025, Indonesia menempati posisi ke-13 dari 145 negara yang dinilai dengan skor Power Index atau Power Index sebesar 0,2557, di mana kekuatan militer Indonesia memiliki jumlah personil militer yang signifikan. Menempati peringkat keempat dalam total populasi yang mempengaruhi ketersediaan tenaga militer. Lalu Indonesia berada di peringkat ke-25 dalam hal jumlah total pesawat, dengan peringkat ke-38 untuk pesawat tempur dan ke-22 untuk helikopter. Dalam kategori kendaraan tempur, Indonesia menempati peringkat ke-22 untuk kendaraan lapis baja dan ke-23 untuk artileri Swagrag. Indonesia memiliki kekuatan angkatan laut yang signifikan, menempati peringkat keempat dalam jumlah total kapal dengan peringkat ke-11 untuk frigat dan keempat untuk korvet. Peringkat ke-13 yang diraih Indonesia dalam GFP 2025 mencerminkan kekuatan militer yang signifikan di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Dengan sumber daya manusia yang besar dan kekuatan militer yang terus berkembang, Indonesia menunjukkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional dan keamanan global. Apalagi anggaran militer yang dikeluarkan juga bahkan di atas daripada Afrika Selatan, yakni sebesar 150 triliun 701 miliar 980 juta rupiah. Gimana menurut kalian Teknolovers? 5 negara BRICS menunjukkan kekuatan militer yang signifikan pada tahun 2025, dengan Rusia, China, dan India mendominasi peringkat teratas secara global. Brazil dan Afrika Selatan meskipun memiliki peringkat lebih rendah, tetap memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas di wilayah masing-masing. Dominasi militer negara-negara BRICS mencerminkan ambisi mereka untuk menjadi pemain utama dalam sistem internasional. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, kekuatan militer menjadi salah satu alat utama bagi negara-negara ini untuk melindungi kepentingan nasional mereka dan memperkuat posisi mereka di panggung global.
Namun, kekuatan militer saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan negara-negara BRICS. Mereka juga perlu mengatasi tantangan domestik seperti ketimpangan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan ancaman lingkungan. Dalam beberapa dekade mendatang, keberhasilan BRICS akan ditentukan oleh kemampuan mereka untuk memadukan kekuatan militer dengan strategi diplomatik dan kerjasama internasional.